Di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen mengenai gerak dan gaya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Di sini kita menggunakan botol plastik. Selain botol plastik, dapat juga menggunakan bahan lainnya, asalkan bahan tersebut dapat terapung ketika diletakkan di air. Kemudian ada sumpit, lalu selotip. Nah, untuk step pertama, kita rekatkan sumpit sebisa mungkin, sumpit yang berukuran lebih besar menghadap ke tutup botol. Kita rekatkan kedua sumpit di bagian samping menggunakan selotip. Rekatkan hingga kuat dan sumpit tidak lari-lari. Setelah kita rekatkan sumpit pada botol, usahakan bentuk sumpit miring condong ke bawah. Kemudian tahap kedua, kita siapkan stik es krim, kemudian kita potong bagian tengah menjadi 2 bagian. Lalu dalam bagian ujung kita rekatkan menggunakan selotip dengan kencang. Lalu kita masukkan karet ke bagian tengah. Kemudian tutup kembali di bagian ujung stik es krim menggunakan selotip. Setelah kincir sudah jadi, kemudian masukkan sumpit ke dalam karet. Nah, diusahakan stik es krim berada di tengah sumpit. Kemudian kita dorong stik es krim tersebut. Dorong hingga stik es krim tidak dapat diputar lagi. Nah, setelah stik es krim tidak dapat diputar, cara kerja dari kincir ini yaitu kincir akan mendorong ke depan dan bersentuhan dengan air sehingga air akan mendorong perahu tersebut. Maka perahu ini akan maju. Di sini disajikan sebuah infografis mengenai pembelajaran IPA, yaitu ada strategi pembelajaran, pengertian dari strategi pembelajaran, kemudian ada pendekatan, metode, model, dan media. Di sebelah kanan terdapat tabel yang berisikan pendekatan, pengertian dari pendekatan, komponen utama dari pendekatan, dan jenis-jenis pendekatan. Dan di bagian bawah terdapat metode, yaitu perencanaan atau cara guru menyampaikan materi agar mencapai tujuan pembelajaran. Dan di bawahnya terdapat ciri-ciri dari metode. Di sebelah kanan terdapat lingkaran-lingkaran yang berisikan jenis-jenis metode, yaitu ada metode ceramah, demonstrasi, simulasi, role play, diskusi, eksperimen, dan karya wisata. Lalu kita beranjak ke bagian bawah yaitu model.
adalah rancangan pembelajaran yang didesain dari awal sampai akhir. Lalu di bagian bawah sini terdapat ciri-ciri dari model. Dan pada bagian kotak-kotak berwarna pink itu terdapat jenis-jenis model, yaitu project based learning, kedua problem based learning, ketiga inquiry, dan yang terakhir kooperatif. Kemudian di bagian kiri terdapat media. Pengertian dari media yaitu segala sesuatu sebagai perantara materi guru dengan siswa. Kemudian di bagian bawah yaitu ada fungsi, syarat, jenis media pembelajaran IPA SD, lalu jenis pemilihan dan penggunaan. Langkah pertama yaitu kita mengklik icon pada aplikasi. Nah, kemudian muncul sebuah kuis dan isi kerjakan kuis dengan memilih pilihan yang benar. Kemudian kita start kuis. Nah, di sini disajikan sebuah soal mengenai sistem pernafasan. Siswa diminta untuk menjawab soal tersebut. Setelah memilih jawaban, siswa dapat mengklik submit. Nah, di sini terlihat bahwa jawaban yang dipilih itu salah karena berwarna merah, dan terlihat pada pilihan yang kedua yaitu bronkus berwarna hijau, yaitu jawaban yang benar. Kemudian kita next. Jika jawaban benar, maka terlihat tanda centang di bagian bawah. Kemudian next. Jawab hingga soal habis, yaitu terdapat 5 soal. Kemudian view result. Klik bagian bawah. Nah, di sini kita dapat melihat skor yang kita dapat yaitu 40 poin. Kemudian kita next. Nah, pada aplikasi ini kita disajikan sebuah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Kemudian kita klik tombol biru. Nah, di sini disajikan dua option yaitu manusia dan hewan, yang mana berisikan tentang proses pernafasan dan organ-organ pernafasan. Kita bisa mengklik option pada manusia. Nah, di sini disajikan bahwa pernafasan dimulai dari hidung, yaitu ada lubang hidung, bulu hidung, syaraf pembau. Nah, di bagian bawah disajikan sebuah organ pernafasan dan fungsinya, yaitu lubang hidung sebagai tempat masuknya dan keluarnya udara, bulu hidung sebagai menyaring udara dan yang masuk dari lubang hidung, kemudian syaraf pembau yaitu penerima rangsangan berupa bau. Kemudian klik bagian kanan bawah. Nah, di sini terdapat organ lain yaitu faring, laring, trakea, bronkus. Kemudian next. Selanjutnya ada bronkus dan alveolus serta diafragma. Nah, tadi jika kita sudah menyelesaikan pengertian-pengertian dari organ pernafasan manusia, selanjutnya disajikan sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini terdapat
3 pilihan, yaitu ikan, burung, dan cacing. Kita bisa mengklik bagian ikan. Nah, di sini disajikan sistem pernafasan pada ikan, yaitu insang. Dan di bagian bawah, bagian kotak, tercantum pengertian dari insang dan fungsi dari insang. Kemudian kita back kembali, kemudian kita klik bagian burung. Nah, di sini disajikan gambar serta organ fungsi dari pernafasan burung. Kemudian kita back, kemudian cacing. Kita bisa klik. Nah, di sini cacing disediakan proses pernafasan pada cacing. Kemudian kita next, di bagian kanan bawah terdapat tulisan apa saja gangguan sistem pernafasan dan bagaimana cara mengatasinya. Terus di bagian bawah contoh gangguan pernafasan yaitu asma, flu, dan TBC. Nah, di sini disajikan gangguan sistem pernafasan pada manusia dan cara mengatasinya. Kemudian yang terakhir kita next bagian bawah. Lalu disajikan sebuah kesimpulan dari sistem pernafasan dan selesai. Langkah pertama yaitu peserta didik mengcopy link yang sudah diberikan oleh guru. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul permainan mencocokkan mengenai materi sistem pernafasan manusia. Lalu klik mulai. Di sebelah kanan disajikan sebuah pernyataan dan definisi. Kemudian di sebelah kiri yaitu terdapat kunci atau jawaban dari definisi tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk mengklik dan menyeret lalu meletakkannya di bagian tabel yang kosong. Nah, di sini setelah tabel-tabel terisi oleh kata kunci, lalu kirim jawaban untuk melihat apakah jawaban yang kita selesaikan benar atau salah. Nah, di sini sudah terlihat kita mendapatkan skor 3 dari 6 soal. Lalu, sebelah kanan ada tulisan waktu yaitu durasi berapa lama kita mengerjakan soal. Kemudian kita dapat melihat jawaban kita kembali. Nah, di sini terlihat apakah jawaban kita benar atau salah. Kemudian kita dapat melihat jawaban yang benar dengan klik jawaban yang benar. Nah, di sini sudah terlihat
jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan definisi dan pernyataan. Kemudian kita klik kembali dan selesai. Langkah pertama, tuangkan air ke dalam 2 gelas dengan ukuran yang sama. Kemudian, masukkan kapur yang sudah dihaluskan ke gelas pertama. Lalu, ambil salah satu sedotan dan aduk gelas yang berisi campuran air kapur secara merata. Tunggu hingga kapur turun ke bawah. Setelah itu, kita dapat lihat bahwa ampas kapur sudah turun ke bawah. Kemudian, langkah selanjutnya kita tuang air kapur tanpa ampas ke gelas yang baru. Setelah itu, kita ambil plastik, lalu tutupi gelas yang berisi air kapur menggunakan plastik. Kemudian, ikat menggunakan karet agar tidak ada udara yang masuk. Lakukan hal yang sama pada gelas yang berisikan air putih. Setelah selesai, lalu tusuk gelas berisikan air kapur menggunakan sedotan, 2 sedotan. Dan setelah itu kita tiup air kapur selama beberapa menit. Ingat, kita tiup. Jadi bukan kita sedot. Setelah kita lihat bahwa air kapur yang sudah kita tiup menjadi lebih keruh dibandingkan dengan air putih. Pada percobaan ini, air kapur yang telah diendapkan menjadi keruh saat ditiup beberapa saat, sedangkan air kapur yang tidak ditiup tetap menjadi jernih. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadinya reaksi antara air kapur dengan udara hasil pernafasan, yaitu karbon dioksida.